Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 perilaku organisasi akan memaparkan materi terkait nilai, sikap, hubungan sikap dan perilaku, serta kepuasan kerja. Sebelumnya, izinkan saya beserta teman-teman memperkenalkan diri. Saya Alisa Putri Hanani Indra sebagai moderator, lalu selanjutnya Vina Mairani, Muhammad Agit Rahman, Puja Harikah, dan Fiona Nabila Huda Utami. Masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu definisi nilai. Dalam KBBI, nilai adalah harga, taksiran, angka, yang artinya nilai adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Jadi, suatu nilai apabila sudah melekat dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku. Jadi, sederhananya, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, benar, salah, patut atau tidak patut. Lalu yang kedua, atribut nilai. Atribut nilai terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama konten, lalu yang kedua intensitas. Konten merupakan suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contohnya, saya percaya keuletan membawa kesuksesan dalam berbisnis. Lalu yang kedua, intensitas. Intensitas menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya, seberapa besar saya pegang keyakinan itu, semakin saya kendur, maka saya akan cenderung malas dan berbuah ketidaksuksesan, dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, jenis nilai. Dalam kutipannya tahun 2003, Draha mengemukakan bahwa nilai dibedakan atas nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah sesuatu yang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu, sedangkan nilai objektif adalah nilai yang dapat juga dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Segala sesuatu yang ada mengandung nilai-nilai jika bagi seseorang tidak mungkin bagi orang lain. Lalu dalam kutipannya Robin mengatakan nilai dapat dibedakan antara nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, sedangkan nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal seseorang. Lalu yang keempat, yaitu nilai dengan loyalitas dan perilaku etis. Nilai loyalitas membuat orang tidak mampu melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik. Loyalitas seseorang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sebuah rencana yang baik maupun sebuah rencana yang tidak baik. Jadi, tidak selamanya loyalitas berada dalam barisan energi positif. Jika niat dan rencananya tidak baik, maka loyalitas akan berada dalam barisan energi yang negatif. Ketika loyalitas tidak mampu membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, maka kerugian dan kerusakan menjadi hasil akhir yang akan disesali kemudian. Loyalitas yang baik dihasilkan dari kesadaran untuk menjalankan nilai-nilai etis di tempat kerja. Ikatan kesetiaan harus mampu mengabaikan perilaku dan niat buruk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina Mairani. Baiklah, selanjutnya saya Vina akan melanjutkan materi tentang nilai budaya. Yang pertama, di sini ada menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Edgar dan Mujono. Yang pertama menurut Edgar adalah nilai budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan oleh kelompok tertentu guna sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Lalu menurut Mujono, nilai budaya adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi secara berkesinambungan guna sebagai sistem perekat dan dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu kita masuk ke sikap. Nah, di sikap ini sendiri ada definisi sikap. Di sini kami mengambil tiga para ahli. Yang pertama itu adalah Milton. Sikap didefinisikan sebagai keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Lalu ada Sigit, yaitu tanggapan atau respon yang mengandung komponen baik itu kognitif, afektif, dan konaktif. Lalu ada menurut Robin, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap suatu objek ataupun peristiwa individual. Lalu kita masuk ke komponen sikap. Di komponen sikap ada tiga, yaitu ada kognitif, afektif, dan konaktif. Kognitif sendiri adalah persepsi atau kepercayaan ataupun stereotip dari satu individu terhadap suatu hal. Lalu ada afektif, yaitu melibatkan perasaan emosi ataupun emosional kita terhadap suatu objek, terhadap objek lain, baik itu positif maupun negatif terhadap objek itu tadi. Lalu ada konaktif, yaitu kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang
kepada suatu objek yang ada di depannya. Lalu selanjutnya itu ada macam-macam sikap, yaitu dibagi dua, yaitu ada attitude individual dan attitude sosial. Seperti pengertiannya, yaitu attitude sosial yaitu kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Lalu untuk attitude individual adalah sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini biasanya berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek tertentu, orang-orang ataupun hewan tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Materi selanjutnya terkait jenis-jenis sikap akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Agit Rahman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masih seputar materi sikap, yaitu jenis-jenis sikap. Secara umum jenis-jenis sikap itu ada 3. Yang pertama job satisfaction, yang kedua job involvement, dan yang ketiga organization commitment. Kita mulai dari job satisfaction. Job satisfaction yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Lalu job involvement, sikap yang menggambarkan sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga organization commitment, yaitu sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Lalu selanjutnya tentang sikap dan konsistensi. Dalam KBBI, konsistensi berarti ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Konsistensi dapat berarti suatu tindakan yang selalu berpegang teguh pada prinsip yang telah ditetapkan dalam diri seseorang, yang diimplementasikan dalam kehidupan. Lalu Suharyat menjelaskan bahwa sikap dan perilaku ada kesamaan. Oleh karena itu, psikolog sosial seperti Morgan dan King, Howard and Candler, serta Craig mengatakan bahwa sikap dan perilaku adalah konsisten. Sikap dan perilaku konsisten merupakan salah satu indikator kunci dalam diri seseorang yang memiliki integritas. Semakin tinggi sikap dan perilaku konsistensinya, biasanya integritasnya juga tinggi. Berkonsisten dalam pikiran, sikap, bicara, dan perbuatan merupakan pilihan setiap orang. Artinya, tidak otomatis setiap orang menjadi konsisten. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cognitive dissonance theory atau teori disonansi kognitif. Maksud dari teori ini adalah teori ini merupakan istilah yang merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda. Kondisi ini juga sering terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Kemudian penyebab munculnya disonansi kognitif itu ada 3. Yang pertama, adanya tekanan dari pihak luar. Disonansi kognitif seringkali muncul akibat paksaan atau tekanan yang sulit dihindari. Kita dapat mengambil contoh seperti halnya seorang karyawan tetap pergi bekerja ke kantor di masa pandemi ini. Karena ia terpaksa berangkat ke kantor karena takut dipecat serta demi mempertahankan penghasilannya. Lalu penyebab yang kedua yaitu adanya informasi baru. Terkadang menerima suatu informasi baru dapat menimbulkan kondisi disonansi kognitif dan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Contoh, seorang pria memiliki teman laki-laki yang baru saja melela atau coming out sebagai pria homoseksual. Kondisi tersebut membuatnya dilema karena ia menganut kepercayaan bahwa homoseksual adalah suatu bentuk dosa. Lalu penyebab yang ketiga, adanya suatu keputusan yang diambil. Sebagai manusia, kita akan terus menciptakan beragam keputusan. Saat dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama kuat, kita akan mengalami yang namanya kondisi disonansi. Contoh, seorang menerima 2 tawaran pekerjaan, yakni suatu pekerjaan di dekat rumah dan satu pekerjaan di luar kota, namun dengan gaji yang lebih tinggi. Karena itu ia mungkin bingung dengan dua pilihan tersebut, karena menurutnya
faktor kedekatan dengan keluarga, dan gaji sama pentingnya. Itulah gambaran tentang teori disonansi kognitif ini. Terima kasih kepada Agit. Materi selanjutnya, cara manusia menghadapi disonansi kognitif akan dijelaskan oleh teman saya Puja Harika. Baiklah, saya Puja Harika dengan NIM 19042080. Di sini, saya akan melanjutkan dan menjelaskan cara manusia menghadapi disonansi kognitif. Rasa tidak nyaman saat mengalami disonansi kognitif dapat dikurangi dengan beberapa metode. Yang pertama, menolak atau menghindari suatu informasi baru. Ini dapat dilakukan dengan cara menolak atau menghindari suatu informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan. Yang kedua, melakukan justifikasi. Melakukan justifikasi dengan cara meyakinkan diri dalam melakukan suatu hal tertentu. Yang ketiga, yaitu mengubah keyakinan lama, yaitu cara lain manusia menyelesaikan disonansi kognitif dengan cara mengubah keyakinan yang selama ini ia anut. Selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku. Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi. Ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suasana hati, emosi, kepribadian, tekanan sosial, potensi, resiko, ataupun waktu. Berdasarkan teori tersebut, yang menjadi penentu terpenting dari perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku, di mana intensi perilaku tersebut dipengaruhi oleh sikap individu yang baik terhadap perilaku individu. Kepuasan kerja. Yang pertama, pengertian kepuasan kerja. Menurut Davis, tahun 1995, kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka sebagai pegawai atau karyawan yang tergabung dalam suatu organisasi. Tentu, mereka membawa seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat, dan pengalaman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja. Yang kedua, faktor-faktor kepuasan kerja. Ada 4 faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, faktor psikologis. Ini berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap laku, dan perasaan kerja. Yang kedua, faktor fisik. Faktor fisik ini yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai. Ini meliputi seperti pengaturan waktu, jenis pekerjaan, sirkulasi udara, perlengkapan kerja, dan kondisi kesehatan pegawai. Yang ketiga, faktor finansial. Ini berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, seperti tunjangan, fasilitas, dan lain-lain. Yang keempat, faktor sosial. Ini berhubungan dengan interaksi antar sesama karyawan atau interaksi baik antara karyawan dengan atasan ataupun interaksi antara karyawan dengan karyawan. Baik, terima kasih kepada Puja. Materi selanjutnya yaitu mengukur kepuasan kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya Fiona. Baiklah, saya Fiona Nabila akan melanjutkan materi tentang mengukur kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja ini dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode yang pertama yaitu dengan nilai global tunggal. Dalam metode ini, tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua yaitu dengan metode skor penjumlahan. Dalam metode ini, tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan. Dari pembahasan kami di atas, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut. Nilai ini terbagi 2, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan, tentang baik atau buruk, benar atau salah, atau patut atau tidak patutnya. Yang ketiga, menurut Sigit dalam bukunya halaman 88, ia menyatakan bahwa sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung berbagai komponen-komponen yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Sikap ini juga terbagi 2, yaitu attitude individual ataupun attitude sosial. Yang keempat, kepuasan kerja didefinisikan oleh Anuradha dalam bukunya halaman 80, yaitu kepuasan kerja yaitu merupakan penilaian dari pekerja, yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Menurut Muhammad As'ad dalam bukunya halaman 115, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya yaitu faktor psikologis, faktor fisik, dan faktor sosial.
Yang terakhir yaitu ada dua metode dalam mengukur kepuasan kerja, yaitu metode yang pertama yaitu metode global tunggal, dan yang kedua yaitu metode skor penjumlahan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan hari ini. Sebagai penutup, saya lampirkan daftar pustaka pada akhir presentasi sebagai sumber dan acuan kami dalam mempelajari materi pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.